Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita masuk dalam rangkaian ibadah keluarga yang masih kita lakukan di rumah masing-masing. Merupakan kesukacitaan terbesar bagi saya dapat menyapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun melalui media YouTube ini. Tapi biarkanlah kasih kuasa Tuhan senantiasa memberikan semangat bagi kita, senantiasa memperbaharui kita. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan memulihkan dan menguatkan. Dan melalui firman Tuhan ini, kita pun semakin diarahkan untuk melihat kuat kuasa kasih-Nya dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 24. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Menenangkan segala pikiran dan segala rasa yang ada dan memfokuskan kepada kasih kuasa Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus, di mana Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga memampukan kami untuk dapat menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Saat ini Bapa bersama dengan anggota keluarga kami akan masuk membaca serta merenungkan firman-Mu dan mewujud nyatakannya. Pimpin kami Tuhan, agar kami menjadi tiap pribadi yang bijaksana dan berhikmat dalam menyatakan kebenaran dan kasih-Mu di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Tuhan, inilah kami Tuhan dalam ruang kemuliaan kami. Kami serahkan doa dan pergumulan kami ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24 menyatakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita saat ini melihat dalam ruang kehidupan kita, ada hal yang mendatangkan sebuah kebaikan, ada hal yang mendatangkan sebuah kehancuran. Bagaikan dua sisi mata uang yang dimana memiliki dua gambaran yang berbeda tentunya. Begitulah kehidupan. Di saat kita bersama-sama menghadapi begitu banyak tantangan, dihadapi oleh begitu banyak gambaran tentang kehidupan ini. Tapi kembali lagi, kita harus menjadi pribadi yang bijaksana, yang berhikmat dalam melihat segala sesuatunya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Ingin menyampaikan kepada jemaat Kristen yang berada di Asia Kecil pada saat itu, dan kepada kita juga yang saat ini boleh membaca serta merenungkan firman Tuhan. Bagaimana jemaat pada saat itu harus menghadapi ajaran-ajaran sesat, ajaran yang dikelompokkan oleh tiap pribadi yang memiliki kepentingan sendiri.
Ajaran ini pada saat itu dikenal dengan sebutan ajaran Gnostik. Ajaran Gnostik ini memiliki tujuan hidup manusia yang memperoleh pengetahuan setinggi-tingginya. Dengan harapan manusia yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan membebaskan diri dari dunia yang jahat. Maka kita bisa mengetahui di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ajaran ini meletakkan apa yang kita miliki, materi yang kita punya, ilmu yang kita punya. Semakin pandainya seseorang, semakin cerdasnya seseorang, ajaran ini melihat bahwa orang tersebut mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik tentunya. Tetapi hal tersebut salah. Bukan yang seperti itu yang Allah harapkan. Bukan pandangan atau pola pikir sedemikian rupa. Tidak. Tetapi dalam firman Tuhan ini ingin disampaikan bahwa di ayat yang ke-24, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab tetap terbuka ya. Disampaikan, barang siapa menuruti segala perintahnya, nyanya huruf besar, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Melalui firman Tuhan ini penulis ingin menyampaikan kepada jemaat pada saat itu. Tanpa Tuhan kamu gak ada apa-apanya. Sekalipun kau memiliki pengetahuan yang begitu tinggi, kecerdasan yang begitu luar biasa, IQ yang luar biasa, itu belum menjamin engkau menjadi tiap pribadi yang mampu tunduk pada Allah. Melalui firman Tuhan ini ingin disampaikan bahwa kecerdasan mampu mendatangkan kejahatan. Apabila pribadi tersebut tidak mengundang Allah dalam ruang fikirnya, dalam ruang tindakannya, dalam ruang pengambil keputusannya. Firman Tuhan ingin menyampaikan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Janganlah kita mengandalkan apa yang kita miliki. Jangan kita cuma andalkan pengetahuan yang kita miliki, kecerdasan yang kita miliki. Jangan kita andalkan itu semua. Tapi marilah kita menyerahkan diri kita dalam kasih dan pimpinannya. Agar kita mampu melihat segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia, yang dibungkus dengan begitu cantiknya, dengan kata ataupun dengan bungkusan agama. Hati-hati, waspada. Yang kita perlukan hanyalah pimpinan Allah, agar kita tidak menjadi tiap pribadi yang salah arah. Satu roh dalam iman dan kasih. Demikianlah judul yang diberikan untuk perenungan pada hari ini. Sudahkah kita meminta Allah untuk mengambil bagian dalam ruang kehidupannya? Sudahkah kita menyerahkan segala ruang gumul juang kita dalam pimpinannya? Satu roh dalam iman dan kasih akan nampak dalam ruang kehidupan kita di saat kita mengambil sebuah keputusan. Kecerdasan, pengetahuan yang tinggi, IQ yang hebat belumlah menjamin apabila kita tidak melibatkan Allah di dalamnya,
maka kita pun akan menjadi pribadi yang salah arah. Sebagai anak-anak Allah yang diberkati, yang memiliki segala bentuk talenta, kecerdasan, pengetahuan yang hebat, firman Tuhan ini mengajak kita agar kita tidak terjerumus dalam dosa. Firman Tuhan ini mengajak kita, yuk kita bersama-sama mengambil bagian dalam kasih dan pimpinannya. Yuk kita gunakan pengetahuan dan kecerdasan kita, talenta yang kita miliki untuk memuliakan namanya. Dengan demikian, setiap orang yang berada di sekitar kita bisa merasakan kasih Allah yang seperti kita rasakan saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kiranya firman Tuhan akan terus bertumbuh nyata dan terwujud nyata dalam ruang kehidupan kita. Amin. Ambil saat teduh sejenak.